seolah-olah tidak ridho dengan qada yang datangnya dari Allah tadi. Karena mungkin karena kurang laku, modal akhirnya tidak kembali, hilang terbuang sia-sia karena tidak lakunya tadi dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Rahat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah mencari keberkahan di dalam usaha. Tentunya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah mengenai mencari keberkahan di dalam usaha, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Masuk ke pembahasan, masuk ke materi. Jadi, mencari keberkahan di dalam usaha. Tentunya setiap orang yang beriman, orang yang mau berpikir di dalam usaha, apapun itu bentuk usahanya, yang paling pertama dia lakukan adalah mencari keberkahan. Karena di dalam keberkahan tadi, seberapapun rezeki yang kita dapatkan yang datangnya dari Allah, insya Allah akan bisa mencukupi, akan bisa menghidupi, akan bisa menjalankan atau memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu. Namun berkaitan dengan itu tentunya kita kasih gambaran, kita kasih contoh usaha yang biasanya berpotensi menjadikan kita itu berprasangka buruk atau bersusah hati, itu biasanya usaha jual beli tentunya. Entah itu jual beli makanan atau jual beli barang atau apapun itu, khususnya jual beli makanan, karena kalau jual beli barang itu kan kalau seandainya hari ini tidak laku kan bisa dijual besok dan seterusnya kan begitu. Yang paling sering adalah jual beli makanan, karena makanan biasanya saat hari itu sudah diolah, hari itu tidak laku, otomatis mau tidak mau ya entah itu dikasihkan ke orang atau bagaimanapun caranya, yang jelas untuk hari berikutnya itu otomatis kan sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi karena sudah mungkin rusak, basi dan lain sebagainya. Disinilah yang menjadikan timbul mungkin orang menjadikan susah atau gelisah atau lain sebagainya, seolah-olah tidak ridho dengan qada yang datangnya dari Allah tadi. Karena mungkin karena kurang laku, modal akhirnya tidak kembali, hilang terbuang sia-sia karena tidak lakunya tadi dan lain sebagainya. Namun itu adalah proses kehidupan ya. Proses kehidupan memang jalannya seperti itu. Jadi seandainya ada yang jualan antara satu dan yang dua dengan laku yang berbeda, yang sana rame mungkin kita kurang rame atau lain sebagainya. Tetap kita harus yakini, kita harus imani bahwa rezeki yang ditakarkan Allah untuk kita ya segitu jalannya, segitu dapatnya. Kita harus yakini, kita harus syukuri. Karena janjinya Allah apabila kita mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat itu. Kan begitu. Nah, berkaitan dengan orang yang mungkin lebih ramai daripada kita yang berusaha tadi ya, kita juga harus mempunyai keyakinan kalau mungkin mereka yang lebih ramai tadi mempunyai tanggung jawab, mempunyai kebutuhan yang tentunya lebih besar daripada kita. Kan begitu. Karena Allah tidak akan mungkin salah memberikan rezeki kepada makhluknya. Semuanya pasti akan diberikan rezeki. Karena sebetulnya kategori eh, orang kaya itu sebetulnya bukan bukan dalam pandangan kita orang yang bergelimang harta, mempunyai semua hal yang dia inginkan, mempunyai rumah mewah, mempunyai mobil bagus. Tidak seperti itu sebetulnya orang kaya. Orang kaya itu sebetulnya ya orang yang bisa makan hari itu, hari ini saat kita hidup, itulah termasuk orang yang kaya. Karena dia bisa makan waktu dia butuh makan. Kan gitu. Perkara besok, besok itu kan kita belum tentu.
Maksudnya kita belum tentu ditakdir Allah hidup nyampe besok dan seterusnya. Kan gitu. Makanya orang kaya itu ya hari itu tadi bisa makan, hari itu dia punya uang bahkan mungkin mungkin cuma 100.000 atau kurang dari itu, udah termasuk orang kaya. Karena kita tidak akan tahu yang terjadi nanti, kan begitu. Namun demikian ya, kalau seandainya kita ikhtiar mencari penghidupan yang lebih untuk hari esok, kalau ada yang punya keyakinan seperti itu supaya esok itu lebih baik, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Namun itu bagi yang ditakdir lebih oleh Allah. Namun yang ditakdir pas-pasan, ditakdir ngepres apa adanya. Kita harus punya keyakinan yang penuh, mutlak seperti itu tadi. Buat apa kita memperkaya diri banyak kalau seandainya kita pun juga tidak tahu hidup kita akan sampai kapan. Kan gitu. Makanya mungkin sering ada yang mengajarkan sebetulnya yang menjadikan duit atau harta itu utuh, harta itu masih adalah harta yang disodakohkan, harta yang zakatkan dan lain sebagainya. Karena dengan itu insya Allah akan utuh ila yaumul qiyamah, akan utuh nyampe nanti. Sedangkan apa yang kita makan yaitu hakikatnya ya yang habis ya itu. Namun yang kita sumbangkan, yang kita sodakokan itu adalah yang utuh seperti itu. Jadi sebetulnya yang menjadikan barokah tadi ya satu adalah keimanan, keikhlasan kita dan cara berpikir kita, mindset berpikir kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita meragukan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang akhirnya hanya akan memperburuk kondisi kita, hanya akan memperburuk rasa di dalam diri kita. Jadi supaya kita tadi tetap dalam keberkahan, dalam rahmatnya Allah, maka ya kita harus imani semua yang datang rezeki itu adalah pemberian yang baik dari Allah. Makanya jangan bersusah hati apabila ada yang lagi usaha mungkin kurang laris atau kurang lancar, tetap kita uh, usaha terus, kita jalankan kalau memang masih bisa kita jalankan dan kita imani semua kebaikan datangnya dari Allah. Supaya kita bisa menjaga hati kita, tidak goyah dengan pemikiran yang tidak baik atau tidak benar. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ada Mas, kalau mau niat usaha terus ada campur aduk minta bantuan ke kiai ataupun ke ustadz ataupun ke siapalah itu buat penglaris, apa itu buat yang menghambat keberkahan kita mencari usaha. Terima kasih. Baik, oke ya. Tentunya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, namanya rezeki itu adalah mutlak datangnya dari Allah. Ya kalaupun seandainya kita minta doanya kepada orang yang mungkin lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, mungkin ya disebut mungkin tadi seperti disampaikan mungkin kiai atau apa. Selama itu kita niatnya adalah minta doa untuk berkahnya rezeki kita yang datangnya dari Allah, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Namun yang perlu diingat itu adalah minta doa supaya berkah, bukan minta doa untuk dijadikan penglaris. Kan begitu. Karena itu sesuatu hal yang berbeda. Karena demikian, saat kita berdoa, kita dengan orang lain, tentunya kadar eh, terkabulnya doa tadi itu pasti berbeda kan gitu karena dimulai dengan kolbu yang bersih tadi makanya ada bahasa kolbu mukmin baitullah kan gitu hatinya orang yang mukmin hatinya orang bersih itu adalah rumahnya Allah kan begitu sedangkan ukurannya kita tidak tahu yang paling bersih hatinya itu yang seperti apa entah yang bersurban atau yang berpeci atau yang biasa cuman kuli panggul dan lain sebagainya makanya kita minta doa itu ya kepada siapa saja, tentunya yang kita pandang lebih paham, lebih tahu. Namun sebetulnya bukan patokan, harus ke A, harus ke B, harus ke C, tidak. Ya ke semua orang nggak masalah. Yang penting ya kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita supaya kita ingat betul seandainya rezeki itu datang, ya rezeki itu hakikatnya datangnya dari Allah. Kalau memang
ada orang yang mendoakan itu hanya lantaran doanya saja, bukan sesuatu hal yang disebut penglaris atau apa. Karena tidak ada persekutuan jin di situ, tidak ada penglaris. Karena yang disebut penglaris itu bisa diartikan itu ada campur tangan bantuan jin tadi. Namun itu hanya bahasanya. Jadi jin itu hanya bahasanya, karena tipu dayanya sangat luar biasa. Bahasanya menjadikan penglaris, bisa menjadikan kaya dan lain sebagainya. Tetap jin tidak bisa apa-apa. Berkaitan dengan penglaris atau apapun, tidak bisa. Yang bisa menjadikan lancar usahanya, yang bisa menjadikan berkah barokah itu hanya Allah. Kalaupun seandainya aja campur tangan jin yang bisa menjadikan ramai, ya kan, tetap saja itu bukan sesuatu hal yang baik. Seperti itu. Tambahan? Cukup, Mas. Cukup, nggak ada yang lain? Cukup. Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Memang ini agak apa ya? Agak ada selisih lah. Jadi memang ada beberapa orang yang berusaha tidak mengedepankan mencari barokah tadi. Jadi yang dia cari hanyalah banyaknya apa yang dia dapatkan dengan cara seperti itu tadi, dengan cara menghalalkan segala cara. Jadi mencari keberkahan itu sebetulnya ya sangat mudah dengan kita meyakini apa yang sudah ditakdirkan kepada kita. Kita yakini betul bahwa rezeki yang kita dapatkan itu mau banyak mau sedikit itu Allah yang mencukupkan. Jadi jangan pernah punya pemikiran apa kalau seandainya kita mendapatkan banyak dari usaha kita itu akan mencukupkan segala-galanya. Tidak. Dan jangan pernah berpikir apabila kita mendapatkan sedikit dari usaha kita itu akan menjadikan kurang segala-galanya. Tidak. Karena yang menjadikan cukup dan yang menjadikan kurang itu hanya Allah yang menentukan. Banyak orang yang bekerja hasilnya tidak seberapa namun bisa menguliahkan anaknya, bisa mensarjanakan anaknya dan mencukupi semua kebutuhannya. Banyak yang seperti itu. Namun banyak juga yang bergelimang harta tapi tidak jadi apa-apa. Habis, hilang begitu saja. Karena itu tadi, yang menjadikan cukup atau kurang itu ya Allah. Jadi ilmunya Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Kalau berkaitan dengan perekonomian, kalau kita hitung mungkin minus. Namun karena Allah yang berkehendak, makanya tercukupilah. Seperti itu. Namun ya sebaliknya tadi, kalau seandainya orang yang mengejar hanya banyak saja, itu nanti akan akhirnya menghalalkan segala cara yang menjadikan jauh dari barokah tadi, jauh dari ridhonya Allah tadi. Ya bisa juga dia bersekutu dengan sebangsa jin tadi. Bisa juga dia mengingkari tanggung jawabnya, mengingkari apa yang harus dia lakukan. Maksudnya begini, seandainya dia jual makanan, yang paling sering mungkin daging-daging atau apa yang berkaitan dengan daging lah. Entah itu bakso, entah itu apa. Kan mungkin dulu banyak kasus bakso bukan daging yang semestinya, yang harusnya daging sapi atau daging kambing atau apa. Dia ganti dengan daging yang lain yang tidak halal tentunya. Nah, akhirnya seperti itu kan akan menjadikan rezeki yang kita dapatkan tadi, walaupun banyak, walaupun seberapapun, itu kan menjadi tidak barokah. Karena tidak mendapatkan ridhonya Allah. Maka dari itu upayakan apapun yang kita lakukan itu bersandarkan atas kebenaran. Seperti itu. Supaya kita dilindungi Allah mendapatkan barokah dari rezeki yang kita upayakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup dari saya karena sudah tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Seperti biasa saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila mungkin dari awal video sampai akhir ada perkataan saya, ada ucapan saya yang menyakiti perasaan teman-teman semua atau menyinggung teman-teman yang lagi mempunyai usaha, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
tidak ada maksud lain dari hati saya, hanyalah mengajak, mengedukasi kepada semua yang melakukan usaha supaya berjalan di jalan yang lurus, supaya mendapatkan rahmat berkah dari Allah. Karena sebanyak apapun yang kita dapatkan, apabila itu kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, cara yang tidak baik, itu hanya akan menyengsarakan diri kita dan keluarga kita, sengsara dunia dan sengsara akhirat. Maka jauhkanlah dari perkara-perkara yang tidak baik diri kita dan keluarga. Mungkin itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.